Di Tuhan Allah, Dia mengetahui apa yang terjadi dengan lengkap. Tetapi dalam hal ini, Tuhan Allah memposisikan dirinya sebagai seorang pemegang otoritas yang memerlukan keterangan yang lengkap dari semua pihak yang bersangkutan berkaitan dengan pelanggaran perintah. Alkitab tidak merinci tanya jawab dengan ular. Secara logis, memang Allah tidak memerlukan itu. Fakta yang terjadi, Adam diberi perintah dan gagal. Dia menuntut pengakuan, mengapa gagal? Sudah dapat diperkirakan jawaban Adam sebenarnya. Adam menyalahkan Allah dan Hawa dengan berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Ya, yang paling mudah memang melemparkan tanggung jawab. Dan selanjutnya kita lihat, istrinya menyalahkan ular yang telah memperdayanya. Inilah yang menggambarkan bagaimana dosa merembet kemana-mana. Dari proses pembicaraan-pembicaraan ini, Tuhan Allah mengajarkan manusia untuk berani membuat sebuah pengakuan terhadap sebuah perbuatan yang salah. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa ini memang tidak akan bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi Allah di sini mengajari manusia untuk mau bertanggung jawab dan merendahkan hatinya untuk membuat suatu pengakuan. Dengan demikian akan semakin mudah melakukan proses membersihkan hati. Proses awal dari pertumbuhan iman adalah pengakuan dosa, bertobat, metanoia. Keangkuhan manusia yang membuat proses pendewasaan pertobatan sulit terjadi. Seumur hidup orang Kristen akan tetap memiliki iman yang selalu mentah. Tidak akan pernah menjadi iman yang dewasa. Akhirnya Tuhan Allah menjatuhkan hukuman kepada semua yang bersalah. Kita lihat kepada ular. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kepada Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Hukuman telah jatuh dengan efek yang sangat luas.
Tidak hanya untuk ular, Adam, Hawa, tetapi juga terhadap tanah. Yang pastinya terjadi juga terhadap tumbuhan, binatang, burung, ikan, dan segala makhluk hidup. Ini semua karena berkaitan dengan rantai makanan. Bahkan ke alam semesta, ke bumi, kalau kita perhatikan segalanya mulai memperlihatkan kerusakan. Ya, kerusakan ozon juga mulai terjadi pada saat-saat ini sekarang. Itu semua karena tingkah laku manusia yang sudah mulai semakin jauh daripada arah-arah bekerja dengan baik dan normal. Mulainya kematian menjalar kemana-mana. Karena dosa upahnya hanya satu, yaitu maut atau kematian. Allah tidak pernah melihat siapa yang membujuk untuk mengawali perbuatan dosa. Tidak pernah. Hukumannya jatuh pada yang melakukannya. Bahkan bagi yang tidak terkait secara langsung juga terkena dampaknya, yaitu tanah. Selanjutnya kemana-mana. Pelanggaran manusia terhadap perintah Allah bagaikan virus yang sangat berbahaya menyerang manusia. Luar biasanya sudah menginfeksi seluruh manusia di muka bumi ini. Dan pasti menginfeksi manusia yang akan lahir. Semua akan melakukan pelanggaran. Konsekuensi yang harus diterima adalah dosa, iblis, dan kematian. Ketiga hal ini menyertai setiap manusia sepanjang hidupnya di dunia ini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini bisa kita lihat di kitab Kejadian 3 ayat 20 sampai 24. Tampak bahwa setelah menjatuhkan hukuman, Tuhan Allah mengusir suami istri itu dari Taman Eden, tempat terindah di muka bumi, di mana di sana tidak ada penderitaan. Manusia memulai babak baru dalam kehidupannya dengan penuh kesulitan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat Forum 195, kita sekarang melihat hukuman Allah terhadap iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini melambangkan tentang pengorbanan Yesus Kristus, keturunan perempuan itu. Penyaliban melambangkan tumit remuk. Artinya,
tubuh kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus menanggung dosa manusia, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di suratnya di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, menjadi dosa, terkena dosa, menanggung dosa, artinya seluruh dosa manusia ditimpakan ke tubuh manusianya Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Semuanya hanya karena kasih Allah. Dengan pengorbanan ini, di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ini, kita menjadi benar di hadapan Allah. Maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menerima kemuliaan dari Bapanya, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Iblis dan para pengikutnya akan menerima kematian. Kepala mereka akan diremukkan. Upah dosa adalah maut. Ini sudah sejak awal diingatkan Allah. Masihkah kita menganggap remeh, seperti kita juga menganggap remeh kehidupan di Taman Eden atau surga? Tentang hal ini bisa saudara ikuti di video ke-10 tentang Taman Eden atau Taman Allah. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat Forum 195. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari betapa luar biasanya iblis ini. Dia memainkan rencananya dengan menyelipkannya di antara karakter dasar keilahian Allah. Di kemahasempurnaan Allah menciptakan kesempurnaan di tiap ciptaannya, ini dimanfaatkan iblis untuk menggunakan kebebasannya untuk menyesatkan seluruh manusia. Di kemahaadilan Allah dalam menerapkan hukum untuk tiap ciptaannya, ini dimanfaatkan iblis untuk menggunakan waktunya untuk menyesatkan seluruh manusia sebelum masa penghakiman datang. Ya, iblis memang sudah diberi hak berupa kebebasan dan waktu untuk melakukan itu. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat Forum 195, kita harus berhati-hati dalam melihat seluruh permasalahan ataupun kerumitan yang terjadi di dalam hidup kita. Dari video sebelumnya, kita sudah mengenal apa perbedaan ujian dan cobaan. Dengan demikian, kita jangan sedemikian mudah mengatakan bahwa setiap permasalahan di dalam hidup kita merupakan pencobaan dari iblis. Jangan, saudaraku, ini akan membuat kita lengah. Bila segala hal seperti itu kita tuduhkan ke iblis, dia akan dengan senang hati menerima. Kenapa? Itu menunjukkan iman kita semakin lemah dan kita tinggal selangkah lagi jatuh dalam pencobaan. Kita menutup mata hati kita dari kenyataan yang sebenarnya. Kita mau menghindari tanggung jawab. Iblis selalu kita buat sebagai tertuduh atau kambing hitam tanpa kita mau mengkoreksi hidup kita. Benar ada Allah atau tidak di hati kita. Kita gagal dalam ujian sekolah atau kuliah karena malas belajar,
Kita menuduh iblis menggoda melalui roh kemalasan. Kita sakit dan tidak mau makan obat dan tidak mau hidup higienis. Kita menuduh iblis menggoda melalui roh sakit penyakit. Kita hidup berkekurangan. Kita menuduh iblis menggoda melalui roh kemalasan dan kemiskinan. Itu hanya alasan yang dibuat-buat saudara-saudaraku. Sekali lagi, untuk menghindari tanggung jawab. Mawas dirilah terhadap ujian, terhadap tes, terhadap trial. Sekalipun pencobaan yang datang, tetap Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi yang bisa kita tanggung. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, ajarilah kami selalu mawas diri, selalu sadar untuk mengenali segala sumber permasalahan di dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan yang selalu berada dalam kesombongan kami. Kuatkan kami supaya kami sanggup belajar merendahkan hati terus-menerus. Biarlah Tuhan, pembelajaran ini membuat kami sadar bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami dalam melawan iblis yang ada di sekeliling kami. Terpujilah namamu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.